Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Habib. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sudah kalian tahu dan mungkin sudah dipelajari. Apa itu? Oh ya teman-teman, kenapa kita harus mengenal dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan apakah penting kita untuk mengamalkan apa yang telah Rasulullah sampaikan? Nah, untuk itu insya Allah saya akan menyampaikan gambaran mengenai mengapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang pertama saya akan bahas yaitu apa yang dimaksud Sirah Nabawiyah. Ibnu Mansur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan arti asyirah menurut bahasa adalah kebiasaan, jalan, cara, dan tingkah laku. Menurut istilah umum, artinya adalah perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Apa yang dimaksud dengan Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah berisi perincian kisah hidup Rasulullah, yakni asal-muasal, suku, dan nasab, dan keadaan masyarakatnya sebelum beliau dilahirkan. Kemudian berlanjut kepada kelahiran beliau, masa kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi, serta perjuangan-perjuangan beliau dalam menegakkan Islam hingga akhir hayatnya. Oh ya teman-teman, kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah? Ada beberapa alasan kita untuk mempelajarinya. Yang pertama, Sirah Nabawiyah adalah sejarah hidup teladan utama kita semua, Nabi Muhammad SAW. Manusia dengan sebaik-baik nasab dari seluruh nasab penghuni bumi. Namun, Sirah bukanlah buku sejarah. Beda dengan pelajaran sejarah yang kita pelajari ketika di sekolah, ini merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah kepada masyarakat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yang kedua, Muslim pasti membutuhkan Sirah Nabawiyah untuk mendapatkan pemahaman utuh dan gambaran sempurna hakikat Islam, cara menghidupkannya, dan segudang rahasia keindahan Islam sebagai sebuah manhaj hidup. Yang ketiga, darinya Muslim akan menghayati kemudahan Islam untuk ditegakkan oleh seluruh manusia, karena Rasulullah adalah seorang manusia yang tergabung dalam dirinya segudang peran, mulai dari seorang suami hingga memimpin dunia. Bahkan tidak ada satupun nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia kecuali Rasulullah. Yang keempat, Sirah Nabawiyah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memahami pribadi Rasulullah dalam keseluruhan aspek kehidupannya, mendapatkan gambaran atau referensi ideal untuk dijadikan sumber hukum, mudah memahami Al-Quran, mengumpulkan segudang wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, dan memiliki rujukan pola dakwah terbaik. Yang kelima, kebutuhan manusia terhadap jejak hidup Rasulullah jauh lebih besar dari kebutuhan raga terhadap nyawanya, mata terhadap cahaya penglihatannya, dan jiwa terhadap kehidupannya. Yang keenam, Sirah Nabawiyah memiliki banyak keistimewaan. Yang ketujuh, sejarah yang paling besar dari sejarah seorang nabi yang diutus dan telah hadir melalui jalur ilmiah dan otentik, sehingga terbebas dari sekedar mengikuti kepopuleran sebuah kisah dan riwayat, karena kesahihan sejarah tentu adalah yang lebih utama. Dan yang terakhir, mengandung semua fase kehidupan Rasulullah, mulai dari sebelum kelahirannya, sejak pernikahan ayahnya, bahkan sejak kisah berpindahnya Amr bin Amir keluar dari negeri Yaman, mengandung sisi risalah yang bersih, bebas dari penisbatan manusia dengan sifat Tuhan, dan bebas dari kisah tanpa asal-usul, mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan menegaskan kebenaran risalah dan kenabiannya. Bagi kita di usia muda, pasti membutuhkan contoh dan teladan untuk jalanin kehidupan saat ini. Bagaimana kehidupan Nabi saat muda? Pada saat pemuda Mekah pada umumnya tenggelam dalam gaya hidup foya-foya, bersenda gurau, bermalas-malasan, menghabiskan waktu mudanya dengan sia-sia dan menyembah berhala. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di usia yang sangat potensial tersebut? Sebelum menjelaskan lebih jauh, standar usia muda yang digunakan di sini adalah standar syabab dalam bahasa Arab. Di usia baligh hingga 40 tahun masih dalam kategori pemuda.
Dengan standar ini, akan dieksplorasi lebih dalam masa muda Nabi agar bisa diteladani oleh pemuda Muslim di era digital ini. Paling tidak, ada beberapa hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada usia mudanya. Pertama, etos kerja yang tinggi. Berbeda dengan pemuda pada umumnya, yang kebanyakan bergantung dengan kemapanan orang tuanya, Muhammad SAW memilih untuk memanfaatkan masa mudanya untuk bekerja. Setidaknya ada 2 pekerjaan yang dijalaninya sampai beliau menikah dengan Khadijah, yaitu menggembala kambing dan berniaga. Mengenai penggembalaan kambing ini, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Nabi, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan sebelumnya berprofesi sebagai penggembala kambing." Mendengar jawaban Nabi, sahabat merespon, "Apa Anda juga?" "Ya, dulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah sejumlah uang." Hadis riwayat Bukhari. Dari profesi ini, di samping memiliki mata pencarian pribadi dan belajar mandiri sejak dini, beliau juga mendapatkan pengalaman luar biasa dalam bidang leadership. Tidak mengherankan jika Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Al-Bari menyebutkan, hikmah diilhaminya para nabi menggembala kambing sebelum diutus menjadi nabi karena supaya mereka berpengalaman sebelum mengutus umat. Adapun profesi bisnis sudah dijalani beliau sejak usia 12 tahun. Dalam catatan sejarah, beliau pernah diajak pamannya safari dagang internasional ke negeri Syam. Di samping itu, pada usia 25 tahun, beliau menjalankan bisnis internasional milik Khadijah ke negeri Syam yang kemudian membuat majikannya ini jatuh hati kepada beliau. Pengalaman berdagang di luar negeri ini bukan saja menghasilkan materi, tapi juga pengalaman lain yang sangat berarti. Safari niaga ini memberikan pengalaman geografis bagi beliau. Di samping itu, mengetahui karakter, adat istiadat masyarakat internasional, sehingga ketika menjadi nabi, pengalaman ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dakwah Islam. Kedua, tidak terbawa arus tren negatif muda. Sebagai pemuda, sebenarnya Muhammad SAW pun menginginkan seperti pemuda-pemuda pada umumnya. Hanya saja, setiap hal yang mengikuti tren oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga sehingga urung melakukannya. Suatu hari, pasca menggembala kambing, beliau sudah berjanji dengan teman sesama penggembala untuk menyaksikan hiburan. Namun, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkannya sehingga baru bangun pada keesokan hari. Setiap kali hendak melakukannya, kejadian itu terulang, sehingga beliau tidak mengulanginya lagi. Pada usia 20 tahun, kalau sekarang masa-masa anak kuliahan, beliau sudah mendapatkan pengalaman militer dan diplomatik. Ahmad As-Suhaili dalam Raudhah Al-Anfi menyebutkan bahwa ketika meletus perang Fijar antara suku Kinanah bersama Quraisy melawan Qais, beliau membantu paman-pamannya menyiapkan anak panah untuk melawan suku Qais. Perang ini kemudian berakhir dengan kesepakatan damai yang kemudian dalam sejarah diabadikan dengan istilah Hilf al-Fudul atau Perjanjian Fudul. Rumah Abdullah bin Jaddan menjadi saksi bisu perdamaian luhur ini. Nabi Muhammad SAW mengalami pengalaman diplomatik yang luar biasa ketika menghadiri perjanjian ini. Sampai-sampai beliau berkomentar saat mengenang kembali peristiwa ini. Sesungguhnya, aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jaddan satu perjanjian. Seandainya aku diajak melakukannya dalam Islam, tentu aku kabulkan. Menurut Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Yang kelima, memiliki kepedulian sosial yang tinggi sekaligus rajin bertafakur atau introspeksi diri. Beliau yang terlahir sebagai anak yatim dan terbiasa hidup mandiri sejak mudanya, membuat kepekaan sosialnya tertanam dengan baik. Sebagai bukti real, saat terjadi polemik mengenai peletakan Hajar Aswad pasca renovasi Ka'bah di usianya yang baru 35 tahun, beliau mampu menjadi problem solver atau pemecah solusi bagi permasalahan yang hampir menimbulkan konflik berdarah ini. Tak mengherankan jika kesuksesannya ini membuat beliau dijuluki Al-Amin atau yang terpercaya. Pada usia 38-40, saat Ramadan, beliau terbiasa menyendiri bertafakur di Gua Hiro. Menariknya, saat beliau diangkat jadi nabi di usia 40 tahun dan pulang dalam kondisi ketakutan, Khadijah menenangkannya. Sesungguhnya, kamu telah menyambung tali persaudaraan, berbicara jujur, memikul beban orang lain,
suka mengusahakan sesuatu yang tak ada, menjamu tamu, dan senantiasa membela faktor-faktor kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, orang yang sejak mudanya memiliki etos kerja tinggi, banyak pengalaman, dan peduli sosial tidak akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan ini, ada beberapa hal yang dilakukan Nabi dalam memanfaatkan masa mudanya, yaitu memiliki etos kerja tinggi, misalnya dengan menggembala kambing dan berbisnis, tidak terbawa arus pemuda pada umumnya, memperbanyak pengalaman berharga seperti militer dan diplomatik, serta peduli sosial, rajin introspeksi diri, dan selalu mendekat pada Sang Khalik. Allahu a'lam bishawab. Teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Sampaikan saran dan kritik kalian di komentar untuk kedepannya supaya lebih baik. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.